Shalom. Kurang semangat. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur sampai saat ini Tuhan masih memberkati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, pada malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Saya mengizinkan kita untuk saat teduh sejenak. Dalam mengiring Tuhan, kadangkala banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi mari kita pegang teguh janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan pada malam hari ini. Kita mau katakan, takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Sekali lagi kita mau katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat. mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan pujian ini satu kali lagi. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur
ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi katakan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita bersatu dalam doa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan tahu setiap keadaan hati kami pada malam hari ini. Tuhan tahu apa yang kami alami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau dilawat. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Berkatilah setiap kami yang ada di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, supaya kami semua menikmati lawatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan baik, amin. Amin. Oleh sebab itu saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan ada di tengah kita. Kita bersukacita kepada Tuhan sebab kita telah menikmati kebaikan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dan seluruh penjuru datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, bersinar tinggi panjang, bersiap maju jangan lelah. Yesus panggil kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh. Sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Bersiap maju, janganlah gentar. Maju jangan gentar, Yesus panggillah kita, gunakan semua senjata Dalam kuasa Roh Kudus, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa api Yesus kemuliaannya. api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Segala raja, segala raja, segala raja. Masih semangat memuji Tuhan? Tuhan kita maha besar, amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bersuka cita kepada Tuhan. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar,
besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan apa? Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Kita mau akui bahwa Tuhan kita Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sama-sama katakan, pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha. Saya mau dengar semangatnya, kita katakan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita mau menyembah Allah kita. Kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Allah yang agung, Allah yang besar. Dialah perlindungan kita, bahkan Dialah yang menyelamatkan kita. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita mengangkat suara kita, mengakui bahwa Dia baik dalam hidup kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Allah Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi berdoakan kepadamu ya Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhanlah pengharapan kita. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Benar ya Tuhan. Yesus, Allah Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau akui bahwa Dialah pengharapan kita, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada sampai saat ini, kita menghirup udara yang segar, itu semua karena anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak memuji Tuhan, tidak mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau setia sampai akhir apapun tantangan dalam hidup kami. Dan terbukti ya Tuhan, sekalipun banyak tantangan, persoalan dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya, kami teguh pada janji Tuhan, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami sungguh kagum dengan semua perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum kami kagum akan Engkau ya Tuhan. kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kami kagum akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kekaguman kami oleh karena kami tahu bahwa Engkau Allah memberkati kami dalam segala hal. Dalam berbagai banyak hal Tuhan pakai untuk bisa memberkati kami, termasuk dari live streaming ini pun. Siapapun di antara kami yang menontonnya akan diberkati. Siapapun kami yang hadir di tempat ini pun akan diberkati. Kekaguman kami melebihi dari semuanya itu ya Tuhan. Kalau kami masih bisa bernafas, kami masih bisa mendengar, kami masih bisa melihat, bahkan kami masih bisa berkata-kata dan bergerak, berjalan, kami kagum. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan hari ini lagi kami akan dilawat oleh kebenaran-Mu. Pakailah hamba untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba mau. Dan biarlah kiranya Engkau yang berfirman bagi kami semua, baik hamba yang menyampaikan, kami semua yang mendengarkan, kiranya diberkati oleh firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom teman-teman yang ada di sini. Kurang semangat nih. Shalom. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur masih diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dalam tayangan live streaming ini. Untuk mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan tadi kita sudah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daniel 3 ayat 13 sampai 30 yang akan kita baca sebagai firman Tuhan yang akan memberkati kita tentunya. Daniel pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan yang ke-30. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah baca atau nanti di screen bisa ditayangkan untuk tes firman Tuhannya. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan judul perikop perapian yang menyala-nyala 1, 2, 3 ya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Cukup sampai di situ, selanjutnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tema yang diberikan untuk kita sebagaimana flyer sudah diberikan yaitu setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada zaman sekarang ini kesetiaan itu adalah hal yang sangat langka untuk didapatkan. Apalagi di tengah krisis hidup yang sekarang ini ya. BBM naik, semuanya naik gitu ya. Harga telur pun naik sekarang ini. Semua serba naik. Hanya itu tadi air mata yang turun gitu ya. Semua naik air mata yang turun. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah krisis hidup yang sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali orang-orang meninggalkan kepercayaannya untuk bertahan hidup. Tidak jarang kita temukan itu banyak pemberitaan, meninggalkan iman percaya oleh karena pasangan hidup, meninggalkan iman percaya oleh karena pekerjaan, meninggalkan kepercayaannya oleh karena apa? Supaya dia mendapatkan sesuap nasi. Tidak jarang kita temukan demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi teks yang kita baca hari ini Bapak Ibu Saudara, ini sangat relevan dalam kehidupan orang percaya ketika diperhadapkan dengan pilihan yang sulit seperti yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang diperhadapkan kepada mereka taat kepada raja akan memperoleh hidup dan dihormati, sedangkan taat kepada Allah akan mati dan dihujat oleh banyak orang. Memang Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dalam suatu pilihan seperti itu tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Cenderung kita malah lebih memilih untuk mempertahankan hidup daripada harus mati dalam kesia-siaan. Hanya itu bisa terjadi bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh imannya kuat di dalam Tuhan, maka dia pasti akan memilih untuk apa? Memuaskan nafsunya, memuaskan kedagingannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berbeda dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Saat diperhadapkan dengan setia dengan pilihan itu, setia kepada Allah, mereka akan mati. Tetapi yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa mereka tetap memilih untuk setia kepada Allah. Mereka tidak berpaling, sekalipun mereka diancam dari berbagai banyak hal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Kalau kita melihat kata setia Bapak Ibu Saudara, saya lebih tertarik dengan istilah faithfulness. Ya, dari asal kata faith yang artinya iman dan fullness artinya kepenuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita artikan dari faithfulness ini Bapak Ibu Saudara, ini lebih kepada iman yang penuh dan kuat akan membawa kepada kesetiaan. Jadi kesetiaan itu atau faithfulness itu adalah iman yang kuat, iman yang penuh akan menjadi dasar, akan menjadi patokan, menjadi penopang untuk kita memunculkan sebuah kesetiaan. Maka kalau iman kita tidak kuat, kalau kasih kita tidak kuat, kalau kesetiaan kita kerohanian kita tidak kuat, maka tidak akan ada namanya kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentu kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak hanya dengan kata-kata saja. Sebagaimana banyak orang yang hanya ngomong doang setia, begitu ya. Makanya ada muncul istilah setia. Setiap tikungan ada, begitu ya. Apalagi selingkuh tiada akhir, begitu ya. Banyak lagi tuh ungkapan-ungkapan setia yang menyindir orang-orang yang tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ungkapan ini setia sampai akhir ini terucap saat ada komitmen dan tindakan yang dilakukan oleh si pengucap. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya menemukan ada 3 tindakan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan sampai akhir. Tindakan yang pertama adalah dia tidak kompromi terhadap dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketetapan hati mereka untuk tidak menajiskan diri terhadap apa yang dimakan dan dilakukan oleh orang-orang Kasdim sudah dilakukan sejak mereka dibawa ke istana Babel. Itu kalau kita bisa melihat dalam pasal 1 ayat ke-8, mereka itu konsisten tidak kompromi terhadap tawaran-tawaran yang diberikan kepada mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi awal mula mereka dipanggil oleh raja dan raja sangat marah dengan mereka? Bapak Ibu Saudara, ada kecemburuan dari orang-orang Kasdim ini. Mereka melihat orang-orang Yahudi ini baru pertama datang sudah langsung disenangi oleh raja. Wah, nggak benar ini orang-orang Yahudi ini. Maka mereka mengambil kesempatan dari perintah raja ini. Ketika raja memberikan perintah untuk menyembah patung yang tingginya sampai 27 meter itu Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Kasdim yang cemburu ini, orang-orang Kasdim yang iri hati ini mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan orang-orang Yahudi. Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menarik untuk direnungkan. Bahwa dunia dan orang-orang yang mencintai kefanaan akan terus berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak mau berkompromi dengan mereka. Tidak jarang kita menemukan orang-orang yang demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka melihat di diri kita ada kelebihan begitu ya, sakit hati, iri hati begitu ya. Selalu ada orang yang mau mengompor-ngompori supaya orang-orang yang dipuja-puja itu, orang-orang yang dipakai itu jatuh dalam dosa. Ada orang-orang yang demikian Bapak Ibu Saudara. Mungkin bukan aja jauh di sekitar sana. Mungkin di samping kiri kanan kita. Ya, coba lihat kiri kananmu. Apakah dia orangnya? Oh, bukan ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita yang hidup dalam kebenaran harus berketetapan hati untuk tidak berkompromi terhadap dosa. Sebab kita tahu dan kita harus tahu sekali Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkompromi dengan dosa, sekali saja kita berkompromi dengan dosa, maka akan memunculkan dosa-dosa yang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa sebenarnya alasan raja ini untuk membangun patung sebesar 27 meter ini? Apa sebenarnya motivasinya? Kalau saya melihat ada 2 motivasinya. Yang pertama, karena raja kelihatannya memang ingin membuat patung lagi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai bangsa penyembah berhala, bukankah mereka berpikir ketika mereka mendirikan banyak patung-patung untuk disembah, mereka akan memperoleh kekuatan, mereka akan merasa bahwa mereka itu yang paling berkuasa. Maka Raja Nebukadnezar berketetapan untuk membangun sebuah patung yang besar agar dilihat oleh seluruh bangsa. Agar semua bangsa-bangsa itu melihat patung itu. Dan ketika mendengar tanda yang dibunyikan, mereka sujud menyembah. Itu alasan yang pertama.
Supaya apa? Supaya semakin kokoh kerajaannya. Lalu yang kedua alasannya yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, raja ini menyuruh membuat patung seperti dirinya sendiri. Supaya terlihat bahwa siapakah raja yang memimpin di kerajaan itu. Maka ketika patung itu dibuat setinggi 27 meter itu, patung itu dibuat seakan-akan seumpama mirip oleh Raja Nebukadnezar. Supaya orang melihat bahwa inilah pemimpin yang luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Alasan yang paling tepat adalah kenapa Raja Nebukadnezar membangun patung itu. Oleh karena mimpi atau penglihatan yang sudah diterjemahkan oleh Daniel pada Daniel 2 ayat 37. Di mana Allah yang dari sorga akan membangkitkan dan menurunkan kerajaan. Dan dia juga akan menetapkan Raja Nebukadnezar dengan segala kebesarannya, kemuliaannya, kekuasaan dan kekuatannya akan hancur. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dari sini kelihatannya Raja Nebukadnezar tidak mau kalah. Raja Nebukadnezar tidak mau disaingi. Tidak mau digoncangkan atau tidak mau ditumbangkan kerajaannya. Maka dia berketetapan untuk membangun patung itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat apa yang dihadapkan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Mungkin kalau kita sedikit memberi alasan ya. Ada sedikit banyak alasan, ada beberapa alasan yang mungkin masih bisa diterima oleh akal sehat dan juga mungkin Tuhan juga akan memaklumi kalau sampai Sadrak, Mesak, Abednego ini ya udahlah taat aja lah nggak apa-apa. Gitu ya. Alasan yang pertama bisa saja mereka berkompromi ya demi kebaikan. Begitu ya. Sudahlah kita kompromi aja yuk Sadrak, Mesak, Abednego yuk kompromi yuk. Supaya apa? Supaya kita selamat lah. Bayangkanlah kalau kita mati nanti, kalau kita udah gak ada lagi di dunia ini, gak jalan nanti misi Tuhan ini. Sudahlah sekali-sekali, udah kita taat sekali ini aja, besok kita balik lagi menyembah Tuhan. Ada kalanya kita juga sering begitu dalam berbuat dosa kan. Sudahlah, hari ini aja kok. Nanti setelah berbuat dosa berdoa lagi terima Tuhan Yesus atau berdoa lagi minta ampun sama Tuhan. Diampuni kok. Tuhan bilang kan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 kan. Jikalau kamu berkata kamu tidak berdosa, kamu akan menipu dirimu sendiri. Jikalau kamu mengakunya, Tuhan akan mengampuni engkau. Ya sudahlah, ayolah berbuat dosa lah, gak apa-apa. Sekali ini aja. Dia selama begitu ya, udahlah ambillah, udahlah berbuatlah. Ngapain, gak ada yang lihat juga kok. Toh Tuhan lihat nanti ketika kita doa minta ampun juga Tuhan akan ampuni. Sudahlah, kompromi-kompromi seperti itulah sesungguhnya yang menggagalkan rencana Allah dalam kehidupanmu. Ada banyak orang merasa bahwa dirinya benar. Sudah, kita lakukan saja seperti ini. Ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memakai firman Tuhan untuk membenarkan dirinya sendiri. Bukankah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan seperti ini? Ayo lakukan. Ingat waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun. Adakah tertulis bahwa ketika engkau jatuh dari ini akan ada malaikat akan menopang engkau? Iblis saja tahu firman Tuhan. Ada kalanya ketika kita berkompromi dengan dosa, selalu saja ada alasan-alasan dari firman Tuhan kita pakai untuk kita jatuh dalam dosa itu. Tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sedang direnggut oleh iblis. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah mau memakai alasan itu. Sekalipun bagi mereka itu hal yang wajar, gak apa-apa. Tetapi bagi mereka Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mau menaati perintah raja. Mereka tidak mau menyembah patung itu. Mereka bisa saja sekali-sekali berkompromi demi kebaikan. Setelah itu taat dan menjadi baik. Mereka bisa kembali percaya kepada Allah. Sebab bagaimana mungkin mereka bisa melakukan hal-hal yang baik kalau mereka nanti akan mati. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terkadang alasan-alasan untuk membela diri itulah yang sesungguhnya menghancurkan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Bukankah terkadang kita terpaksa untuk kompromi dengan kesalahan atau dosa demi kelangsungan hidup kita? Bukankah kita terkadang terpaksa untuk kompromi dengan dosa karena hanya demi sebuah jabatan, korupsi dan segala macamnya?
Bukankah juga kita terpaksa untuk kompromi melakukan dosa demi pekerjaan dan sesuap nasi? Terpaksa saya lakukan ini, Amang. Terpaksa saya lakukan ini, Pak Pendeta, karena saya tidak mau mati kelaparan. Hal-hal seperti ini sering sekali terlihat di tengah kehidupan yang krisis ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau kompromi terhadap dosa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sekalipun alasan-alasan mereka yang di atas yang sudah saya sampaikan tadi dapat dimaklumi, jika harus menyembah patung emas tersebut, mereka tidak akan pernah mau. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagi mereka siksaan Raja Nebukadnezar itu tidak sebanding dengan siksaan Tuhan ketika mereka taat kepada raja dan menyembah patung itu. Lebih baik aku dibakar oleh api itu daripada aku dibakar oleh kemarahan Allah. Seharusnya kita sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Takut kepada Tuhan daripada takut pada kekuasaan dunia. Memang Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Tapi kalau pemimpin-pemimpin kita tidak melakukan yang benar, tidak perlu kita kompromi dengan mereka. Hanya demi sebuah jabatan. Hanya demi sesuap nasi. Lebih baik kita mati kelaparan daripada kita harus berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk berkompromi terhadap apapun untuk menjual iman kita. Betapapun tuntutan zaman dan tekanan hidup yang mendesak kita, kita seharusnya tetap setia kepada Allah sampai akhir. Sekalipun nyawa kita taruhannya. Paulus bukankah pernah berkata dalam Filipi 1 ayat 21? Sebab hidupku hanya untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Harusnya kita punya komitmen seperti itu ketika kita mengikut Tuhan kita. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kefanaan. Tuhan selalu menjanjikan kekekalan bagi mereka yang setia sampai akhir. Maka pikirkan ini. Apakah engkau mau memikirkan kehidupan di dunia yang fana ini? Atau memikirkan dunia yang sudah Tuhan persiapkan dalam kekekalan itu? Maka jangan pernah kompromi terhadap dosa untuk kita setia sampai akhir. Tindakan yang kedua, tidak takut terhadap ancaman dunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 19 sampai 27, sikap berani dan hati yang murni, teguh serta penuh dengan iman percaya dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika menjawab raja pada ayat 17 sampai 18. Mereka ingin menunjukkan bahwa keteguhan hati mereka kepada Allah tidak pernah akan tergoyahkan. Maka alasan mereka menyatakan jawaban itu oleh karena keyakinan mereka kepada Tuhan sangat amat dalam. Sangat amat dalam. Saya teringat dengan Ayub ketika Tuhan mengizinkan banyak pencobaan terjadi dalam kehidupan Ayub. Sampai tubuhnya penuh dengan borok dan ulat dan segala macamnya. Dia harus duduk di atas debu. Yang dalam tradisi orang Yahudi, orang yang duduk di atas debu adalah orang yang penuh dengan kesialan. Tapi ketika dia duduk di atas debu itu, dia berkata kepada Allah. Dan dia berkata kepada sahabat-sahabatnya itu, sekalipun aku menjadi debu, aku tetap percaya Allahku akan menolong aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Konsekuensi yang harus diterima Sadrak, Mesak, Abednego adalah banyak sekali. Kalau saya urutkan secara sosial, mereka harus menghadapi tekanan dari orang-orang sekitar yang memilih untuk menyembah patung buatan itu. Bukankah kita sering seperti itu kalau kita tidak berkompromi dengan dosa dan takut terhadap ancaman dunia? Kenapa? Ayolah lakukan ini, enggak mau. Langsung kita dicibiri begitu ya, diomongi. Baru kayak gitu kau, baru tahu firman Tuhan kau udah sombong. Diasingkan, dikucilkan. Secara psikologis, mereka harus siap untuk tidak punya jabatan apa-apa. Bahkan harus berakhir sebagai budak karena menolak
menyembah patung itu. Bahkan secara fisik Bapak Ibu Saudara, mereka harus siap menghadapi siksaan yang berat, bahkan sampai menuju kepada kematian sebagai konsekuensi menolak menyembah patung itu. Memang secara manusiawi tidak gampang menghadapi ini Bapak Ibu Saudara. Namun itulah realita yang terjadi. Namun keyakinan mereka akan pertolongan Tuhan ditambah dengan komitmen yang kuat dan tetap setia sampai akhir kepada Allah dapat mengabaikan semua konsekuensi itu. Biarkan saya dikucilkan, biarkan saya kehilangan jabatan, biarkan saya harus menderita sampai mati. Asalkan saya tetap percaya kepada Tuhanku. Gak gampang Bapak Ibu Saudara mengucapkan omongan ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengucapkan omongan ini, muncul pikiran-pikiran. Bagaimana nanti sekolah anakku, bagaimana nanti makanku ke depan, bagaimana kelangsungan hidupku kalau aku tidak punya pekerjaan. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuatlah yang dapat mengucapkan perkataan ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak ada yang sangat ditakuti oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah sanggup melakukan perkara yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh patung buatan raja itu. Maka sekalipun mereka harus dibakar dalam perapian yang menyala-nyala yang sudah dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Yang dapat membakar iman tapi tidak dapat membakar iman mereka Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mungkin ada banyak hal yang kita bisa bayangkan. Tapi kalau saya ingin menggambarkan perasaan yang dihadapi atau perasaan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego ketika menghadapi perapian yang menyala-nyala itu seperti mereka harus menghadapi sesuatu yang wah ini tidak gampang untuk kami terima ya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pada mendengar cerita atau film yang sekarang sudah di-Indonesiakan, Miracle Cell 7 begitu ya. Ya kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton, tontonlah film. Yang belum pernah nonton, tontonlah film itu, bagus sekali untuk keluarga. Miracle Cell 7, tapi dalam film Koreanya lebih mendalam lagi sebenarnya cerita ini. Dikisahkan ketika bapaknya ingin menghadapi hukuman mati itu, bapaknya yang dari latar punya keterbelakangan mental itu, ketika melihat ruang eksekusi mati itu, dia menangis-nangis. Dia meronta-ronta, ampuni aku. Aku yang bersalah. Tolong bebaskan aku dari kesalahanku ini. Aku tidak sanggup melihat tempat itu. Saya mungkin membayangkan perasaan Sadrak, Mesak, Abednego mungkin lebih daripada itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, perapian yang menyala-nyala 7 kali panasnya dari api normal Bapak Ibu Saudara. Kalau cuma mancis begini aja, nggak ada panasnya itu. Tapi lebih 7 kali. Bahkan ketika mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala itu, yang mencampakkan itu pun terbakar hangus Bapak Ibu Saudara. Yang mencampakkan itu bayangkan. Saking panasnya tempat itu. Tapi apakah iman mereka tergoyahkan? No. Posisi mereka saat mereka dibuang ke perapian menyala-nyala itu, mereka dalam posisi terikat Bapak Ibu Saudara. Mereka sangat-sangat tersiksa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Memang situasi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini jarang kita temui atau kita hadapi. Jarang. Bahkan mungkin kalau kita melihat atau membaca firman Tuhan ini, kita mungkin berpikir, apakah benar ini firman Tuhan ini ada terjadi? Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan selalu meyakini apa yang tertulis dalam kitab ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat pada situasi yang berbeda, sering sekali kita diperhadapkan dengan situasi yang menyedihkan, menakutkan, bahkan membingungkan kita. Maka hari ini kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahwa tidak ada yang sesungguhnya kita perlu takutkan di dunia ini. Sebab hidup kita sementara dan oleh karena itu kita harus takut kepada Tuhan. Sebab rasa takut akan Tuhan itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan akan memperoleh pertolongan dengan nyata daripada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya tidak tahu perapian menyala-nyala seperti apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tapi saya mau katakan, jangan takut. Sebab Dia Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Orang-orang yang takut akan Dia. Maka tindakan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 28 sampai 30. Kita mau melihat, saya mau memberikan penjelasan bahwa mereka memuliakan Allah dalam segala situasi. Dalam segala situasi. Situasi yang dialami Sadrak, Mesak dan Abednego seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah situasi yang sangat mengerikan. Perapiannya menyala-nyala 7 kali panasnya dari panas normal sampai harus membakar habis lebur orang-orang yang membuang Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Namun mereka percaya bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung Tuanku Raja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak pernah mau melepaskan iman mereka. Maka sekarang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka bisa beriman sampai mati? Kenapa mereka bisa beriman dan percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka? Karena yang selalu mereka pikirkan dan mereka harapkan adalah masalah-masalah kekekalan. Bukan masalah-masalah yang fana. Itu yang selalu ada dalam pikiran Sadrak, Mesak dan Abednego. Maka Bapak Ibu Saudara, harapan mereka adalah pengharapan sorgawi. Saudara lihat, Bapak Ibu Saudara lihat, orang percaya yang selalu memikirkan kemuliaan sorgawi, maka segala kenikmatan dunia tidak akan pernah mungkin merampas imannya. Jadi orang-orang yang selalu memikirkan perkara yang di atas, orang-orang yang selalu memikirkan perkara-perkara sorgawi, adalah orang-orang yang tidak pernah takut kehilangan apapun yang mereka miliki di dunia ini. Entah itu harta, entah itu tahta dan apapun itu. Mereka tidak pernah akan takut karena apa? Karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana supaya Allah dimuliakan. Saya pun ingin kita semua punya pengharapan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab sebagaimana lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Selagi engkau masih bisa hidup, pakailah hidup itu sebagai sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jangan engkau terus-menerus jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Komitmen mereka untuk setia sampai akhir diwujud nyatakan dalam segala situasi. Bahkan saat mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala itu, mereka diikat dan tidak ada pengharapan untuk lari dan menghindar dari penderitaan itu. Mereka tidak meminta Tuhan melepaskan mereka dari situasi itu. Bahkan sekiranya Tuhan tidak melepaskan mereka sekalipun Bapak Ibu Saudara, mereka tetap akan menyembah Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak memberikan kelepasan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mereka menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan yang mereka sembah. Mereka siap bahkan kalau harus mati karena iman mereka pun. Tuhan tidak membatalkan hukuman itu. Tuhan mengizinkan mereka dicampakkan ke dalam perapian itu. Agar dengan demikian Allah menunjukkan kuasa dan mujizatnya bagi kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebesar apapun penderitaan kita. Sedalam apapun masalah yang kita hadapi. Mungkin 7 kali, berkali-kali panasnya. Tapi saya mau katakan, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Dalam segala hal. Dalam situasi engkau menderita pun dalam menghadapi pergumulan. Tetaplah muliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang tidak gampang untuk melakukan ini. Setia sampai akhir ini bukan hanya sebatas di hati dan di pikiran, tapi juga di tindakan Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang kita berkata, ya Tuhan saya mau bertobat, ya Tuhan saya mau pulih, ya Tuhan saya mau setia sampai akhir. Tapi kenyataannya, ketika kita diperhadapkan dalam api yang menyala-nyala yang panas, situasi, masalah hidup, tekanan hidup, bahkan sakit penyakit yang kita alami.
Mungkin sering sekali kita berkata, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak mau menolong saya. Tapi lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Adakah dia menyalahkan Tuhan? No. Adakah dia mempertanyakan keberadaan Tuhan? No. Di hati dan pikirannya mereka tetap yakin, sekalipun kami harus terbakar mati oleh api ini, tapi setelah itu kami yakin dan percaya Tuhan akan membawa kami kepada kekekalan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, wujud dari pertolongan Tuhan itu adalah Dia hadir bersama-sama dengan mereka dalam perapian itu, memberikan kekuatan bagi mereka. Di ayat yang ke-25 ketika raja mempertanyakan, berapa orang yang kalian lemparkan dalam perapian itu? Ada 3 orang rajaku, tapi lihat ada 4 orang. Yang satunya wajahnya seperti anak raja, anak Allah. Wah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Raja yang awalnya tidak percaya dengan Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, melihat kemuliaan Tuhan dari kondisi hidup Sadrak, Mesak dan Abednego yang tidak baik. Yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya ketika kita menghadapi pergumulan, kita merintih dan berdoa. Lalu orang bertanya, kenapa Bapak Ibu selalu berdoa? Apakah Tuhan bisa menjawab? Kok Tuhan gak menjawab? Mana hasil doamu itu? Tapi saat mereka melihat ketekunan kita di dalam Tuhan dan tidak tergoyahkan oleh ucapan itu, kita sedang memuliakan Tuhan dalam situasi hidup kita yang tidak mungkin. Dalam situasi hidup kita yang tidak normal menurut saya. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tidak tahu secara pasti siapa oknum keempat di dalam perapian tersebut. Ada banyak yang menafsirkan ini adalah muncul prainkarnasi Kristus, malaikat Tuhan dan Allah sendiri. Namun sekalipun kita tidak dapat memastikan siapa sosok tersebut, yang pasti Bapak Ibu Saudara, Nebukadnezar melihat kehadiran sosok ilahi. Siapapun sosok ilahi tersebut, kita dapat melihat bahwa Allah mengekspresikan solidaritasnya. Kehadirannya bersama dengan ketiga hambanya tersebut. Kehadiran mereka, kehadiran Allah merupakan kekuatan yang maha dahsyat untuk melewati perapian dan kuasa dari raja itu, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita bandingkan dalam kehidupan sekarang ini, berbanding terbalik dari apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekarang ini akan lebih mudah bagi kita menjadi orang yang miskin yang tidak punya apa-apa untuk mati martir daripada orang kaya memiliki kedudukan yang begitu tinggi, terhormat dan mulia seperti Sadrak, Mesak dan Abednego untuk meninggalkan iman percaya kita. Apa yang tidak dipunyai oleh Sadrak, Mesak dan Abednego? Dia diangkat, punya kedudukan terhormat di Babel. Semua mereka miliki. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang mereka miliki itu tidak pernah mau menggagalkan iman mereka kepada Tuhan. Tidak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang pengharapannya hanya memuliakan Tuhan, berlian dan emas tidak akan menanggungnya untuk tetap berpaut kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti punya masalah dalam kehidupannya. Punya anak yang terlibat narkoba, kesulitan uang kuliah, penghasilan yang pas-pasan, pernikahan yang tidak rukun, kecelakaan dan penyakit yang tidak terduga. Mungkin daftar masalah ini dapat mewakili persoalan-persoalan orang-orang percaya pada masa kini. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini bisa muncul keinginan untuk mencari solusi yang lain. Solusi yang cepat. Kalau bisa Tuhan turun dari surga untuk melakukan mukjizat. Supaya serta-merta semua masalah kita sirna. Beban berat selesai dalam sekejap. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak bekerja dengan demikian, Bapak Ibu Saudara. Api yang membakar bisa berupa berbagai persoalan yang mengancam keselamatan atau kebahagiaan kita. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, apapun api yang membakar kehidupanmu, apapun masalah yang membakar kehidupanmu, apapun sakit penyakit yang membakar kehidupanmu, tetaplah muliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah cari solusi yang lain, tetap cari Tuhan. Maka dia dapat ditemui, selagi dia masih bisa ditemui, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan Sadrak, Mesak dan Abednego melebihi akal dan pertimbangan manusia. Dalam kesetiaan mereka kepada Allah terkandung
pengakuan terhadap kedaulatan Allah atas hidup mereka. Kesetiaan mereka berdasarkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu, tetapi juga mengakui kedaulatan Allah sebagai Tuhan dan Raja. Jika seandainya Allah memilih untuk tidak melepaskan mereka pun, itu adalah hak kedaulatan Allah. Dan mereka tetap memilih untuk setia, kan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap hati Sadrak, Meshak dan Abednego yang setia menggerakkan hati Tuhan untuk menyertai mereka dalam keadaan yang mematikan. Dan tanpa pengharapan itu, penyertaan Tuhan pun nyata dan mukjizat Tuhan pun terjadi. Mereka keluar dari perapian itu, tidak ada bau gosong, tidak ada sedikit pun kulit mereka terbakar. Dan apa yang terjadi? Raja yang seawalnya tidak mengenal Allahnya mereka, tidak tahu kekuatan dan kuasa Allahnya mereka. Ketika mereka keluar, Allahnya mereka, Allahnya Sadrak, Meshak dan Abednego lah yang menjadi pusat penyembahan, yang harus disembah oleh semua orang. Bahkan siapa yang melecehkan atau merendahkan Allahnya Sadrak, Meshak dan Abednego akan dihukum mati. Pengakuan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Maka milikilah sikap hati seperti Sadrak, Meshak dan Abednego yang setia karena percaya. Walaupun tidak memiliki dasar atau jaminan untuk percaya, dan akuilah kedaulatan Tuhan sebagai Raja atas hidup kita. Maka sikap hati seperti ini akan menyentuh hati Tuhan dan mengundang penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Maka setialah sampai akhir. Sebab untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Tuhan kiranya dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami punya Allah yang hebat. Kami percaya kami punya Allah yang besar dibandingkan masalah kami yang besar. Dan oleh karena itu ya Tuhan, sebagaimana Sadrak, Meshak dan Abednego, mereka setia sampai akhir hidup mereka. Mereka tidak mementingkan perkara-perkara dunia yang sebenarnya menggagalkan tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka hanya tahu bagaimana caranya supaya hidup mereka memuliakan Tuhan. Mereka hanya tahu bagaimana hidup mereka tetap setia kepada Allah sampai akhir hidup mereka. Dan oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk bisa memiliki iman seperti Sadrak, Meshak dan Abednego. Tapi bukan hanya melalui mulut bibir kami saja, tetapi melalui tindakan kami. Tadi kami tidak kompromi terhadap dosa, kami tidak takut terhadap ancaman dunia. Dan hidup kami menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan biarlah para pendengar dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini terus diberkati dan firman-Mu terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Ricky Sitindaun, firman Tuhan yang sangat menguatkan kita, dan saya yakin juga Bapak Ibu yang ada di rumah dan kapan saja Anda menikmati tayangan ini, saya yakin Anda akan diberkati. Dan terima kasih untuk semua kru yang sudah melayani pada malam hari ini. Kami ingin terus menyampaikan Bapak Ibu, semua acara-acara kami pada hari Jumat ada Eben Kids Ministry pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 5 sore. Dan pada hari Sabtu seperti ini ada Saturday Night Service, dan hari Minggu ada Bincang Orang-Orang Muda pada pukul 20.30, dan hari Senin ada di program kami di Miracle pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan acara-acara kami dan nikmati semuanya sehingga Anda akan terus menikmati bagaimana kabar sukacita, kabar baik diperdengarkan terus di tengah situasi kita sampai saat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak dan Ibu dalam mengikuti program-program kami. Kiranya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan dan kasih setia Tuhan melimpah. Baik, hari ini kita akan berdoa, saat ini berdoa, dan nanti akan kita menerima berkat Tuhan, dan semua sahabat-sahabat akan juga menyanyikan lagu penutup. Mari kita berdoa, Pak. Bapak, terima kasih pada malam hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau Allah yang
punya cara yang sangat amat kreatif untuk menolong hamba-hambamu dalam keadaan yang sangat amat sulit. Terima kasih untuk teladan setia dari hamba-hambamu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagi kami tidak mudah untuk melakukan itu, tetapi sebagaimana uraian dari hambamu, hanya mereka yang memiliki iman yang tangguh. Anugerahkanlah itu kepada kami Tuhan. Anugerahkanlah itu kepada saudara-saudara kami yang menikmati acara ini. Terima kasih. Pada malam hari ini kami memohon rahmat Tuhan untuk seluruh pelayanan di yayasan kami, di pusat maupun di berbagai daerah, di 3 sekolah teologi yang kami miliki, I3, STTE, dan Anjungan. Tuhan Kau berkati semua pelayan Tuhan di mana saja di yayasan kami diberkati Tuhan. Berkati orang-orang yang menyalurkan berkat untuk pelayanan kami Bapak. Berkati mereka berkelimpahan. Terima kasih. Kami juga memohon rahmat Tuhan untuk para alumni kami dimanapun berada. Berkati mereka. Gereja-gereja Tuhan yang mempersiapkan ibadah pada malam hari ini untuk besok. Berkatilah para hambamu yang akan melayani Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan demikian juga dengan semua sahabat saudara yang mengalami pergumulan, tantangan yang mungkin juga sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam bentuk yang berbeda. Tuhan teguhkanlah iman mereka. Terima kasih Tuhan Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kegagalan rumah tangga Tuhan Engkau pulihkan, yang mengalami persoalan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami dalam upaya mengentaskan terus persoalan COVID-19. Kami berdoa supaya ini adalah merupakan endemi dan kami bisa melewati dan semuanya sehat. Kami makin maju menghadapi krisis demi krisis yang mungkin terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Allah kami. Tempat kami memohon, tempat kami meminta, tempat kami terus mengadu dengan segala persoalan kami. Mohon berkati kami ya Bapa. Terima kasih karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Ibu Yanti, mari silakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia menonton dan mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan, kita mau katakan, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya.